Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Andradi Kumbara dengan NPM akhir 080. Sebelumnya mohon izin Bapak Bagus Nuari Esos MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian lisan mata kuliah Ekonomi Politik. Jelaskan hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Jadi menurut Aristoteles, ekonomi dan politik itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi juga memiliki tujuan yang berbeda. Ekonomi itu biasanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau politik itu memiliki tujuan yang lebih dari itu, seperti menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga ekonomi itu tidak bisa berjalan tanpa arah atau tidak bisa berjalan seenaknya sendiri. Misalnya suatu kejadian di mana minyak goreng itu langka di Indonesia, yang dimana pada saat itu pernah viral truk dengan isi full minyak goreng yang ditahan gitu. Jadi pelaku usaha itu menahan stok untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi menurut secara ekonomi, hal itu tuh sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi kalau secara politik dan juga etika, hal itu tuh jelas merugikan masyarakat luas. Maka dari itu pemerintah akhirnya turun tangan dengan kebijakan harga dan juga distribusi. Dan di sini bisa dilihat bahwa kegiatan ekonomi itu tetap harus dikendalikan untuk kepentingan bersama juga, sesuai dengan pandangan Aristoteles. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan pemikiran Aristoteles dalam politik, kehidupan manusia itu berawal dari unit kecil yaitu rumah tangga atau bahasa ilmiahnya itu oikos, yang kemudian melahirkan aktivitas ekonomi atau oikonomia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Namun Aristoteles juga mengingatkan adanya praktik krematistik, yaitu pencarian keuntungan tanpa batas yang dianggap tidak sesuai dengan etika. Dan di atas itu terdapat politik yang bertujuan mencapai eudaimonia atau kehidupan yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi itu dipandang sebagai sarana, sedangkan politik menjadi penentu arah agar aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan kepentingan umum dan juga keadilan sosial. Analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Perbedaan merkantilisme dan liberalisme klasik itu bisa dilihat dari peran negaranya. Dalam merkantilisme, negara itu sangat aktif, bahkan mengatur perdagangan supaya negara ini tuh cepat-cepat kaya gitu, misalnya dengan membatasi impor. Sedangkan kalau liberalisme klasik seperti menurut Adam Smith, negara itu sebaiknya tidak terlalu ikut campur dalam mengatur perdagangan. Biarkan perdagangan itu berjalan dengan sendirinya. Contohnya di Indonesia seperti kebijakan hilirisasi nikel itu mirip sekali dengan merkantilisme karena negara mengontrol sumber daya akar lebih menguntungkan dalam negeri, tapi juga di sisi lain negara ini juga membuka ruang gitu usaha bebas seperti investasi asing yang menunjukkan pendekatan liberal. Dalam perkembangan sejarah ekonomi, merkantilisme itu muncul lebih awal dengan pandangan bahwa kekayaan negara itu diukur melalui akumulasi logam mulia atau bullionisme. Nah, yang dimana negara itu menerapkan kebijakan proteksionisme dan mendorong balance of trade surplus dengan mengatur ekspor dan impor secara ketat. Namun pandangan ini kemudian akhirnya dikritiklah oleh Adam Smith, seperti yang sudah saya jelaskan tadi melalui karyanya The Wealth of Nation. Dan di sini Smith itu menjelaskan bahwasanya ada prinsip laissez-faire yang menekankan bahwa perekonomian sebaiknya dibiarkan berjalan melalui mekanisme pasar tanpa intervensi negara yang berlebihan. Nah, dengan demikian
Perbedaan mendasar antara keduanya itu terletak pada peran negaranya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Konsep invisible hand dari Adam Smith itu menjelaskan bahwa tindakan individu yang didorong oleh kepentingan pribadi justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, yang dimana artinya tanpa adanya arahan langsung dari pemerintah, pasar itu bisa berjalan dengan sendirinya. Contoh yang cukup dekat di Indonesia ini perkembangan UMKM dan ekonomi digital. Banyak orang membuka usaha kuliner atau berdagang secara online karena ingin mendapatkan keuntungan. Tetapi secara tidak langsung, mereka juga menyediakan kebutuhan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Begitu juga dengan ojek online, yang awalnya hanya untuk mencari penghasilan, tapi kemudian menjadi solusi gitu, transportasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak perlu membawa kendaraan sendiri, bahkan juga hal itu sangat membantu apalagi untuk mahasiswa gitu. Namun dalam kenyataannya mekanisme invisible hand ini itu tidak berjalan dengan mulus gitu, tidak berjalan dengan sempurna. Ketika muncul masalah seperti tarif yang tidak adil atau persaingan yang tidak sehat, pemerintah itu tetap perlu hadir untuk membuat regulasi agar keseimbangannya itu tetap terjaga gitu. Dan juga disimpulkan mekanisme di mana individu yang bertindak berdasarkan self-interest secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat, dan hal ini tuh memperkuat dengan konsep division of labor yang meningkatkan efisiensi produksi. Dan dalam konteks ekonomi modern, konsep ini tuh menjadi dasar bagi kebijakan berbasis pasar seperti regulasi dan juga privatisasi. Namun perkembangan teori ekonomi menunjukkan bahwa mekanisme pasar itu tidak selalu sempurna, sehingga negara itu tetap diperlukan untuk mengatasi market failure seperti monopoli, eksternalisasi, atau eksternalitas, dan juga ketimpangan sosial. Rekan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terhadap akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Karl Marx itu justru mengkritik sistem ekonomi klasik, terutama kapitalisme, karena dianggap menciptakan ketimpangan sosial. Sehingga menurut Marx, pemilik modal itu cenderung berakumulasi keuntungan dari hasil kerja buruh, sementara buruh hanya menerima upah yang terbatas. Kondisi ini tuh juga menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan kelompok miskin gitu. Jika kita lihat di Indonesia itu hal ini bisa tercermin dari berbagai fenomena seperti tuntutan buruh terhadap kenaikan upah yang dianggap tidak sebanding gitu dengan keuntungan perusahaannya, serta ketimpangan pembangunan antara kota besar dan daerah. Kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya berkembang pesat dengan berbagai fasilitas, sementara beberapa daerah lain itu masih jauh tertinggal gitu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan itu cenderung terpusat gitu, sebagaimana yang dikritik oleh Marx. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa Karl Marx dalam Das Kapital mengkritik itu sistem kapitalisme melalui konsep historical materialisme, yang dimana Marx ini tuh menjelaskan bahwa dalam sistem ini pemilik modal memperoleh keuntungan dari surplus value, yaitu nilai yang lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja, tetapi tidak dibayarkan secara penuh gitu. Proses ini tuh menyebabkan capital accumulation pada kelompok bourgeois dan memunculkan class struggle dengan kelompok proletar, dan dampaknya adalah ketimpangan
sosial yang bersifat struktural dan cenderung terus meningkat dalam sistem kapitalis. Bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Jelaskan. Jika dibandingkan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi ketimpangan, justru keduanya ini memiliki pendekatan yang berbeda. Ekonomi liberal percaya bahwa dengan memberikan kebebasan pada pasar, pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai dan pada akhirnya itu memberikan manfaat gitu bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya tidak semua kelompok bisa merasakan manfaat tersebut secara merata. Sementara itu, ekonomi sosialis menekankan pentingnya peran negara dalam mendistribusikan kembali kekayaan melalui berbagai kebijakan gitu, seperti pajak, subsidi, program sosial, dan juga lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia, kita itu dapat melihat adanya kombinasi dari kedua pendekatan ini. Pemerintah itu tetap mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjalankan program seperti bantuan sosial, subsidi energi, serta mungkin layanan BPJS gitu, melalui layanan BPJS. Dan menurut saya pendekatan campuran ini tuh yang paling relevan saat ini, karena mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, terutama dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam gitu, ada kaya dan ada miskin. Dan kesimpulannya, dalam membandingkan ekonomi liberal dan juga sosial, ekonomi liberal ini berlandaskan pada konsep free market atau efisiensi melalui kompetisi, serta sering dikaitkan dengan trickle down effect. Nah, sementara itu ekonomi sosialis menekankan state intervention dan redistribution of wealth untuk mencapai pemerataan. Dalam praktik kontemporer, banyak negara yang menerapkan sistem mix ekonomi, yaitu kombinasi antara mekanisme pasar dan peran negara. Dan pendekatan ini tuh dinilai lebih relevan gitu, karena mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga ketimpangan sosial dapat ditekan tanpa menghambat dinamika ekonomi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun jawaban yang kurang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.